sinar kemuliaan-Nya. Ibu Eva saja yang nyanyi refnya. Kita tenangkan hati. 1, 2, 3. Bersama-sama semua dengan segenap hati kita katakan, pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Kita tenang teduh. Mari kita berdoa. Kita doakan orang yang ada di samping kanan kiri kita. Biarlah hatinya terarah kepada Tuhan. Kita doakan diri kita supaya boleh tenang teduh di bawah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita sungguh berharap tidaklah ada orang yang boleh keluar dari ruangan ini dengan sia-sia dan percuma. Mari kita tundukkan kepala. Saya beri waktu 1 menit dari mulutmu mendoakan orang di kanan kirimu, walaupun mungkin engkau tidak kenal, dan bawalah dirimu juga di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk Ibu Esti, berdoa untuk Pak Martahan. Tolong mereka di dalam pelayanan hati pun terarah kepada Tuhan. Tolong saya ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa ini. Hati Tuhan boleh menangkap kami. Bapa di dalam surga, inilah kami milik-Mu Tuhan. Apalah yang akan kami cari di tengah-tengah dunia Tuhan? Apakah yang akan kami mau lihat di tengah-tengah dunia ini Tuhan? Bukankah Engkau terlebih dahulu melihat kami? Bukankah Engkau yang terlebih dahulu mencari kami, sekalipun kami tidak dapat mencari Engkau? Oh terlalu limpah kasih karunia-Mu Tuhan. Berikanlah ingatan itu kepada kami seumur hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini, sekali lagi anugerah-Mu mendesak kami, menangkap kami Tuhan, dan mengizinkan kami untuk menikmati Engkau di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, murnikan dan layakkanlah setiap kami. Bersihkanlah kami dari sampah-sampah yang kami sendiri pun tidak dapat melihatnya. Bersihkan dari pikiran, hati dan keberadaan kami Tuhan, untuk berhadapan dengan terang firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, teduhkan, tenangkan hati kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin dalam hati kami. Engkau tahu Tuhan, kami ini manusia berdarah daging yang sudah jatuh dalam dosa. Kami tidak bisa tertarik memikirkan Engkau jika Engkau tidak bekerja dan mentaklukkan hati kami. Roh-Mu yang kudus silahkan menguasai pikiran, perasaan, kehendak kami Tuhan. Dan hanya boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba Tuhan untuk memperkatakan hanya apa yang Tuhan izinkan. Tuhan tolong jemaat yang Kau kasihi untuk boleh memikirkan cinta kasih Tuhan dan diri Kristus dengan lebih limpah lagi. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami bawa padamu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-19. Bapak Ibu, kita buka satu bagian firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-19.
ayatnya yang ke-16, ya, mulai dari 15 lah maksud saya ya, sampai dengan 26. Silahkan boleh bacakan untuk kita. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggangbalikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggangbalikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya, mari kita baca satu bagian di dalam Perjanjian Baru, di dalam Lukas pasal 17. Bapak Ibu, Lukas pasal 17. Ya, tadi Monda sudah membacakan bagian konteksnya di dalam Lukas 19. Sekarang kita melihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 27 sampai 32. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Kita mulai dari 26 ya, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia datang. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Sekali lagi, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam hidup kita sehari-hari ya, kita itu cenderung untuk mendesak orang atau memberikan nasihat, memberikan masukan untuk belajar dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang teladannya bagus. Ya, kita mengatakan coba lihat si Bapak ini, dia sudah berprestasi, dia sudah berhasil di dalam tingkatan tertentu, dia sudah menjadi pemimpin. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Hal-hal baik dari orang-orang di sekitar kita. Teladan yang baik, lihatlah bagaimana dia sudah bekerja keras dan akhirnya
sampai pada keadaan seperti sekarang. Itu baik sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab juga membawa kita melihat, membuka satu aspek yang lain. Kita harus belajar lihat dari hal-hal yang baik. Orang-orang yang berprestasi, apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang Tuhan bentuk dalam hidup mereka. Kita perlu belajar. Tetapi Alkitab juga tahu, Alkitab mengajak kita untuk membuka satu ruang yang lain, aspek yang lain, bahwa setelah kita jatuh dalam dosa, tubuh kedagingan kita ini ya, yang sudah terpolusi oleh dosa, pikiran, hati, kehendak kita yang sudah terpolusi dosa, seringkali tidak lagi tersentuh dengan hal-hal yang baik. Kita lihat ada orang-orang yang baik. Lihatlah hidup Musa, lihatlah tokoh ini, lihatlah bapak ini yang seumur hidup ya mengutamakan Tuhan. Hati kita berkata, ya itu bapak itulah. Ya itu mama, ya itu papa, ya itu kamu, itu bukan saya. Kita melihat hal-hal yang baik, heran ya, hati kita itu tidak lagi tergentar Bapak Ibu Saudara. Maka untuk orang-orang berdosa seperti Anda dan saya, itu seringkali dibukakan aspek yang lain. Lihatlah istri Lot. Apa yang bisa saya pelajari dari istri Lot? Bapak Ibu, Tuhan itu mendesak kita kadang-kadang untuk melihat hal-hal yang ironis, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berakhir itu tidak bahagia. Untuk apa? Untuk memperingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya perhatikan ya, ada hal-hal yang Tuhan itu mengajar kita, dan pengajaran Tuhan yang paling keras yaitu apa? Waktu Tuhan ambil semua yang ada dalam hidup kita. Itu pengajaran yang paling keras. Bapak Ibu, kita tuh tahu mengucap syukur, tubuh ini milik Tuhan. Itu lewat sini keluar sini Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu itu diambil oleh Tuhan, kehilangan. Itu adalah alat di tangan Tuhan yang paling keras untuk memukul kamu dan saya. Baru kita tahu. Orang-orang di rumah sakit itu baru merasakan. Saya sendiri baru merasakan, Tuhan, saya bersyukur. Ya kadang tuh Tuhan harus izinkan, maafkan, Anda dan saya itu kaki tuh harus jatuh, lumpuh. Baru kita tuh bisa melihat hal yang baik. Kenapa? Kenapa mesti dipukul Tuhan dulu baru kita bilang, Tuhan luar biasa ya. Kaki ini pemberian Tuhan. Kenapa? Kenapa harus diambil dulu baru kita itu bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang sehari-hari. Bapak Ibu, di tengah-tengah proses kemo itu kenal dengan satu orang yang kena nasofaring ya. Dia bilang untuk membuat dia tidak terlalu kesakitan itu harus membeli ludah sintetis itu ya Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak bisa produksi ludah. Dia cerita ya dengan terbata-bata. Seumur hidup saya tidak pernah berterima kasih untuk yang namanya ludah. Sekarang waktu ludah itu tubuh kita itu nggak bisa memproduksi ludah. Ludah itu loh yang tiap hari kita anggap receh. Tuh itu sambil ngiler-ngiler. Tidur pun produksi ludah banyak. Dia bilang saya harus beli ini. Saya waktu itu nggak ngerti. Saya bilang oh ya, dengan bodohnya, ludah siapa? Bukan, sintesis. Jadi perlu disemprot dengan harga 750.000. Saya bilang, dia bilang itu hanya bertahan 3-4 hari. Waktu itu hilang, baru berasa ludah itu berharga sekali. Seluruh hidup kita itu bukan bermainan. Aku bersyukur untuk nafas hidup, aku bersyukur, itu bukan receh, itu betul-betul. Ya, kalau itu sudah diambil baru sadar, untuk sebuah ludah kita harus beli 750.000, tahannya cuma 4 hari. Bayangkan kalau semua diambil Tuhan, dihitung sama Tuhan, baru kita berasa, Tuhan kembalikan. Tuhan aku bersyukur padamu. Sisi inilah Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan itu mau mengingatkan kita itu dengan sesuatu hal, tidak selalu hal yang baik. Ya, ini loh baik, positif. Saya ingin kepada kamu, kadang Tuhan pakai yang ironis, yang buruk, yang menakutkan. Belajarlah dari istri Lot supaya kamu tahu. Belajar apa? Bapak Ibu, kita akan melihat ya, kenapa Tuhan katakan ingatlah akan istri Lot. Cuman 4 kata. Itu suatu kata yang harusnya membombardir hati kita. Yesus itu sedang berbicara mengenai orang-orang yang hidup di akhir zaman. Modelnya itu seperti apa? Mereka sibuk melayani mereka ini, dan pada waktu anak manusia datang, Yesus bilang apa Bapak Ibu Saudara? Itu memakai 2 analogi. Sama seperti zaman Nuh.
Mereka kawin dan mengawinkan. Mereka sibuk ini itu menanam dan lain sebagainya. Alkitab katakan demikian ya. Sama seperti zaman Nuh, mereka minum, kawin, mengawinkan. Sampai pada hari Nuh itu masuk ke dalam bahtera, lalu tutup pintu bahtera itu, maka mereka semua binasa. Lalu pakai analogi kedua, sama seperti zaman siapa? Lot. Mereka makan, minum, menjual, membeli, menanam. Lalu mereka semua membangun hidup rutin kebiasaan setiap hari. Sampai kepada waktunya gambaran anak manusia itu datang dengan gambaran akhirnya Tuhan bumi hanguskan Sodom Gomora. Tidak ada yang sadar. Kenapa? Kenapa Tuhan mesti bilang 4 kata ini, belajarlah dari istri Lot. Kenapa harus istri Lot? Kenapa enggak belajar? Belajarlah dari yang lebih positif. Istri Abraham, Sarah. Kenapa dari istri Lot? Siapa dia? Belajarlah yang positif gitu loh Tuhan. Dari istri Elkana itu loh, Hana, perempuan saleh yang terbiasa dihina dan tidak pernah membela dirinya, menangis berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa enggak belajarlah dari Hana? Kenapa enggak belajarlah dari Esther? Oke lah, kenapa enggak belajar dari Daud, dari Musa, orang-orang yang lebih lah kita mikir kompeten. Lalu kenapa Tuhan itu mengambil satu nama perempuan dari perjanjian lama dengan konotasi peringatan? Belajar dari istri Lot. Ada hal yang serius karena Yesus katakan itu kepada orang banyak, kepada murid-muridnya ketika berbicara mengenai orang-orang yang hidup di akhir zaman. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada apa? Maka kita akan lihat ya, kadang Tuhan memakai sesuatu yang ironis. Bahkan Tuhan mengambil sesuatu yang kita pikir ini tidak happy ending untuk memperingatkan kamu dan saya. Bapak Ibu, orang-orang sejenis Anda dan saya yang terlalu kelimpahan kasih karunia, menerima pengorbanan Kristus bukan karena jasa kita. Ya, seringkali kedengaran di telinga kita itu jadi biasa. Sehingga kadang-kadang memang Tuhan harus pakai hal yang buruk, yang cenderung mungkin menakut-nakuti kita, supaya kita tahu artinya kegentaran di hadapan Tuhan. Dan hati-hati, cara di tangan Tuhan yang paling kuat untuk membuat kamu dan saya itu celik matanya adalah dengan mengambil yang ada dalam diri kita. Belajarlah dari istri Lot. Belajar apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita perlu pelajari dari perempuan ini? Ya, hal-hal buruk apa yang membuat kita tuh tersentuh? Ya Tuhan mengatakan saya sudah pakai cara yang baik kepada kamu. Kamu juga menghina anugerah saya. Sekarang saya pakai hal-hal yang buruk untuk membuat kamu celik dan bagaimana belajar untuk punya the fear of the Lord. Rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu, pertama Tuhan ingatkan belajar dari istri Lot. Belajar apa? Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menganggap receh setiap firman Tuhan itu diberikan. Bapak Ibu, istri Lot adalah orang yang sendiri melihat 2 malaikat itu datang. Kita tahu latar belakang Lot dan istrinya. Lot adalah orang yang sebetulnya tidak mendapat janji covenant dengan Tuhan. Abraham pamannya, tetapi Lot dibawa ikut dengan Abraham. Lot keluar dari Haran itu disebutkan Abraham, Sarai, istrinya, lalu Lot. Di situ adakah istri Lot? Gak ada, gak dicatat di situ. Jadi kapan Lot menikah dengan istri Lot ini kita tidak tahu. Mungkin di tengah-tengah perjalanan dia mengambil itu menjadi istrinya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, istri Lot melihat semua kebaikan Tuhan. Istri Lot menjadi saksi bagaimana Abraham juga mendapat firman Tuhan. Dan di dalam pasal 19 itu hal yang serius. Tuhan kirimkan 2 malaikat untuk apa? Seriously, menghancurkan satu kota ini, kota yang pilihannya Lot sendiri. Lot mengambil haknya Abraham ketika Abraham belajar melepas. Kamu yang pilih dulu Lot. Lot itu enggak dapat janji Tuhan. Enggak dapat covenant apa-apa. Tapi Abraham silahkan kamu pilih. Dan orang muda ini menggunakan haknya Abraham. Dia mengambil hak itu dan dia memutuskan yang paling subur, yang paling indah, yang dilewati 2 aliran sungai. Lalu dia katakan ini punya saya. Tempat itu berseberangan, berdempetan dengan Sodom Gomora. Kita melihat Lot tinggal di situ.
Alkitab catat dia sebenarnya tinggal cuma di pinggir. Lama-lama dia pindah di Sodom. Lama-lama Lot menjadi tua-tuanya orang Sodom. Saudara jangan main-main dengan kakimu yang mendua ya. Saudara jangan main-main dengan hidup yang kompromi. Itu harganya mahal. Alkitab bilang tadinya cuma tinggal mepet. Lama-lama tinggal di dalam Sodom. Dan lama-lama jadi tua-tua terhormat di Sodom. Itu Lot. Lot itu biar bagaimanapun di dalam 2 Petrus Bapak Ibu Saudara disebutkan orang benar. Orang benar yang hatinya susah melihat kejahatan orang-orang Sodom. Tapi kita juga menemukan satu realita ironis. Orang benar seperti Lot hidupnya tidak memberikan dampak apa-apa dalam keluarga. Is it possible? Bisa. Bisa saudara. Kau dan saya cinta Tuhan sungguh-sungguh tapi gak bisa jadi berkat buat anakmu, buat keluargamu. Ini semua dicatat bukan untuk pembenaran diri. Ini dicatat untuk tanda awas. Tuhan saya gak mau hidup saya seperti itu. Saya gak mau keluarga saya menjadi keluarga sedemikian. Itu menjadi tanda awas. Saudara, istri Lot adalah orang yang banyak dengar, banyak mengerti dan tidak peduli Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu mencatat apa? Perlu pakai kata apa? Mendesak Lot. Kedua perlu apa? Memberi peringatan apa? Di ayat yang tadi dibaca Monda. Jangan berlambat-lambat. Ada kalimat demikian. Sampai malaikat perlu memegang tangan mereka berdua dan menggeret mereka keluar. Kenapa? Mereka berlambat-lambat. Itu serius loh. Cepet lari kayak kita itu pasang alarm ya. Tuing, ruangan ini akan kebakaran. Mana ada di dalam ruangan ini yang kemudian, kebakaran ya. Ya udahlah, this is COVID time. Nggak ada saudara, orang kelainan jiwa aja yang begitu. Waktu bunyi alarm, lalu ada peringatan, run away, lari semua. Kita menurut kewarasan kita itu kita akan lari. Tapi orang ini Bapak Ibu Saudara, saudara lihat ya, dia dengar firman Tuhan. Dia mengerti, dia tahu ini malaikat Tuhan. Bahkan mereka sendiri melihat loh, orang-orang yang mengepung rumah Lot itu, yang maafkan ingin memakai 2 malaikat ini, Tuhan bikin apa? Buta mereka semua, luar biasa. Dia melihat anugerah Tuhan luar biasa, tapi jangan main-main saudara. Dia mendengar, mengerti dan mengabaikan, tidak peduli. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali kita beribadah seperti ini, ada kesempatan Tuhan izinkan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan untuk menyatakan isi hati Tuhan. Setiap momen-momen ibadah seperti ini, itu momen-momen yang krusial Bapak Ibu Saudara. Saya tersentuh ya, waktu di Jogja itu pendeta Dawis mengatakan, waktu inaugurasi gedung, dia mengatakan gedung ini bagus sekali. Iya Bapak Ibu Saudara, dengan ruangan yang lebih kecil dari tanah yang GRI Buaran boleh dapat dari Tuhan. Itu besar bagusnya kita masuk di ruangan itu. Tapi sebagai hamba Tuhan dia katakan, setiap ibadah ingat bukan gedung ini yang indah. Tapi pada waktu kita beribadah dengan iman kita terikat di hadapan Tuhan. Dan semua saleh-saleh kita berhadapan dengan Tuhan. Kita beribadah itu dengan saudara-saudara seiman kita, para saleh-saleh yang sudah lebih dulu martir dari kita. Berhadapan dengan anak domba Allah. Milikilah kegentaran lebih daripada gedung-gedung ini. Beliau mengatakan tidak seperti gaya saya berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan tenang dia mengatakan selalu ingat pada waktu kita beribadah ada keseriusan. Bertobatlah sebagian dari kita, saya harus katakan gak selesai-selesai ibadah kayak saudara itu terpenjara dan harus setor muka sama Tuhan. Beberapa itu harus terus pegang HP, ya. Beberapa bahkan berani beribadah dengan konsep mengabaikan firman. Bahkan ada beberapa bisa di tengah-tengah ibadah, ting, Shopee gitu ya kira-kira. Atau keluar bolak-balik untuk menjawab telepon dan lain sebagainya. Bapak Ibu jangan meremehkan dan mengabaikan firman Tuhan. Dan setiap hamba Tuhan dengan gayanya yang berbeda-beda. Waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, ingat satu hal, ada Tuhan di sini. Dan dia pakai mulut hamba Tuhan. Ada yang bisa bicara, ada yang tidak canggih, ada yang tidak bisa membuat saudara tertawa atau senang. Tapi Tuhan lagi mau bicara pada saudara. Jangan mengabaikan. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang yang dengar keluar dari ruangan ini. Gak ada perubahan apa-apa.
Sampai mati terus jadi orang Kristen yang egois seperti itu. Sampai mati hidupnya melekat dengan Sodom ya. Kalau boleh balik belakang, tinggalkan Tuhan demi Sodom. Terus seperti itu. Kenapa saudara? Kenapa ada orang-orang demikian? Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah boleh disia-siakan. Tuhan yang memberikan kalimat, aku menyertai setiap kata-kata firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam catatan perjanjian lama, Alkitab katakan apa? Firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan memberikan berkat kepada Anda, sekaligus apa? Kutuk kepada kita. Siapa yang berani duduk mendengarkan firman Tuhan dengan hati tidak hormat, heran. Ya, sebenarnya kita tidak perlu heran. Terus dengar, terus dengar. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada kegentaran apa-apa. Tidak ada keseriusan apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara harus takut di hadapan Tuhan. Apa yang suruh saudara dan saya perlu takutkan? Kita itu harus takut kalau kita tidak punya rasa takut sama Tuhan. Takutilah itu. Begitu banyak orang dengar firman Tuhan dengan gaya yang kayaknya seenak-enaknya sendiri. Kayak dia yang punya ibadah ini di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu saudara datang kebaktian itu dipaksa papa mamamu, dipaksa pasanganmu, atau karena ya kalau orang Kristen kok rasanya belum sah kalau saya belum beribadah ya. Terserah alasan saudara seperti apa. Tapi ingatlah akan istri Lot. Tidak ada satu orang yang bisa dengar firman Tuhan lalu dia bisa buang itu dengan percuma. Tidak ada. Saudara perhatikan ya, orang-orang seperti ini Tuhan ingatkan, jangan lupakan istri Lot. Istri Lot itu adalah orang yang fresh from the oven menerima firman Tuhan. Sambil terima, sambil abaikan firman Tuhan. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Kita tuh perlu waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita paling tidak perlu gesture menghormati pada waktu ibadah. Tuhan, jujurlah saya sebenarnya juga gak mau datang ibadah Tuhan. Tapi beri saya rasa takut akan Tuhan. Saya tahu di kotak yang kecil GRI Buaran yang kotak begini ini. Saya tidak bisa merasa kehadiran Tuhan. Tapi berilah saya sedikit rasa takut akan Tuhan untuk menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu jangan mengabaikan firman Tuhan. Kedua, jangan meremehkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan meremehkan Bapak Ibu Saudara. Saudara Alkitab bilang ya kebaikan Tuhan. Tuhan itu bilang di zaman Lot mereka kawin dan mengawinkan. Mereka makan minum, mereka kerja terus. Itu kebaikan Tuhan. Mereka menanam, mereka melakukan segala sesuatu. Ya mereka makan minum, mereka menjual, membeli, menanam, membangun. Itu semua kebaikan Tuhan. Tapi ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Semua kebaikan Tuhan itu herannya membuat jiwa kita itu terikat sama makan, minum, kawin, mengawinkan, menanam, membangun. Loh Tuhan, emang kita gak boleh kerja? Bukan. Tapi Tuhan ingatkan bahwa makan, minum, kawin, mengawinkan, punya anak, kerja, besarin anak. Itu punya potensi yang luar biasa kuat untuk mengikat hatimu. Sehingga kamu dan saya itu urusannya cuma masalah duniawi aja. Masalah yang kelihatan. Hatimu tuh tidak pernah terikat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menjadi orang-orang yang apatis. Ya ini saya makan, minum, mengawinkan, ini usaha saya, ini kekuatan saya. I deserve it, saya layak menerima ini. Sampai kita mengabaikan Tuhan. Orang-orang zaman akhir seperti kamu dan saya, Tuhan ingatkan persis sekali dengan ribuan tahun yang lalu zamannya Nuh. Waktu Nuh menyampaikan firman Tuhan, mereka ketawa-ketawa. Mereka terus mengawinkan. Saudara tahu zaman Nuh berapa lama? 120 tahun. Khotbah gak ada yang bertobat. Gak heran Bapak Ibu Saudara, orang itu gak peduli sama Tuhan. Ada 120 tahun itu waktu yang panjang sekali. Saya mau hidup untuk diri saya. Tapi Tuhan katakan, pada waktu Tuhan berikan air bah, semua dibinasakan Tuhan. Pada waktu anak manusia itu datang, tidak ada yang aware, tidak ada yang sadar. Ada urusan apa? Kalau kamu tinggal di atas, lalu pada waktu anak manusia datang,
Nggak kepikir loh untuk datang pada Tuhan. Alkitab bilang apa? Kamu itu ngurusi barang-barang yang ada dalam rumahmu. Janganlah kamu turun untuk mengambil barang-barang itu. Dan dengan demikian juga jangan ada orang yang di ladang lalu berpikir untuk kembali. Saudara lihat, betapa jahatnya hati kita. Tuhan mau datang, Tuhan mau menghukum. Orang yang terbiasa ngurusin masalah makan, minum, berkat untuk Tuhan. Pikirannya apa? Tuhan mau datang, tunggu. Cucianku belum diangkat. Tunggu. Barangku masih ada di dalam. PS-ku. Lalu oke Tuhan datang. Saya barak barang-barang ini. So stupid. Makanya Tuhan katakan, ingat ya istri Lot. Pada waktu aku mau menghukum datang, enggak pernah tertarik pada Tuhan. Mikirnya barangku ya. Mikirnya loh di ladangku ya. Itu suatu gambaran Tuhan berikan, itu sesuatu yang ironis. Begitulah kamu, gak punya rasa takut akan Tuhan. Gak gentar. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa ya. Berdoalah tiap hari. Kita seringkali bilang, Tuhan berdoalah, tambahkanlah kasihku padamu. Betul Bapak Ibu Saudara. Tambahkan hati mengasihi Tuhan. Tapi juga perlu minta, tambahkanlah hatiku ini. Punya gentar akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan. The fear of the Lord. Orang-orang Islam itu enggak pernah mengerti arti anugerah. Hidupnya dalam ketakutan. Bangun pagi jam 4 sholat. Sholat tiap hari 5 kali. Karena ketakutan mau dihukum Tuhan. Kamu dan saya mendapat kasih karunia Tuhan. Umat pilihanku. Kamu dikasihi bukan karena kamu baik. Kamu diampuni. Jadinya apa? Kayak Anda dan saya. Santai bro, nyaman, lu yang pilih gua, kasarannya gitu. Ya terimalah aku apa adanya. Dengan mentalitas kayak demikian. Tapi saudara lihat ya, firman Tuhan itu tidak pernah bisa dipermainkan. Dia akan menjadi berkat buat kamu, dia akan menjadi kutuk buat kamu. Saya lihat ya, jemaat di GRI Reform dapat firman Tuhan yang bagus. Tapi yang paling gentar pada saya adalah berapa firman itu merubah hidupmu. Coba pikir. Jadi orang Kristen 5 tahun sampai sekarang, cara kamu beribadah ada perubahan enggak? Cara kamu memberi persembahan ada perubahan tidak? Cara kamu hidup kudus ada perubahan enggak? 5 tahun lalu sama sekarang ada perubahan enggak? Jangan-jangan kalau tidak, sambil kamu dengar firman Tuhan, sambil Tuhan berkatakan, dia cuman boleh jadi berkat atau jadi kutuk dalam hidupmu. Makin dengar makin gak peduli. Makin dengar makin keras hati. Makin dengar saudara ada malaikat di depan mata pun gak peduli kamu. Bayangkan. Malaikat itu perlu menggeret tangan mereka. Itu mujizat luar biasa. Adakah di antara kita yang tangannya pernah digeret malaikat? Jangan biasa menghina firman Tuhan. Tuhan katakan, kamu kalau terbiasa tidak menghargai firman Tuhan, saya pakai malaikat berteriak kepada telinga kamu, sampai geret kamu tertarik enggak? Berubah enggak? Enggak. Bertobat saudara, dengarkan firman Tuhan sambil ngantuk-ngantuk. Bertobat kamu dan saya dengarkan firman Tuhan sambil berani terus WA-an. Siapa Tuhanmu? Saudara, saya gentar Pak Dawis katakan, setiap saya mau berkhotbah, setiap jemaat mau berkhotbah, saya tahu ada Tuhan di sini. Dan Ibrani katakan, semua orang percaya itu seperti menjadi saksi di hadapan kita untuk beribadah kepada anak Allah. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan meremehkan kebaikan Tuhan. Lalu lanjut, terus saya kalau jangan terus bagaimana Tuhan? Ini khotbah apa menakut-nakuti saya? Kadang orang kalau sudah tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, memang perlu ditakut-takuti saudara. Perlu, saking kebalnya kita. Memang perlu ditakuti. Ya. Lalu poin selanjutnya ketiga adalah apa? Ingatlah akan istri Lot. Ingat apa? Ingat akan kasih karunia Tuhan. Istri Lot itu siapa? Ya. Ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Ingat kasih karunia Tuhan itu apa? Tuhan itu melihat identitasmu dan identitasku itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Maksud saya begini. Siapa sih istri Lot? Namanya siapa? Juleha, Miriam, siapa dia? Estinawati, Rani, Sri Mulyani ya kali. Siapa dia? Saudara tahu kenapa dia masuk di dalam catatan kitab suci bukan nama perempuan-perempuan yang lain? Kenapa? Tuhan mau ingatkan bahwa nama perempuan ini tidak penting.
Tetapi perempuan ini melekat kepada seorang suami yang takut akan Tuhan seperti Lot. Even Lot itu banyak kesalahan. Tetap Tuhan melihat dia orang benar. Kamu dan saya jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Identitas kita tuh bukannya saya lahir nama saya Mercy. Suatu kali Tuhan akan tanya, Mercy siapa bapamu? Bukan bapakku nama papaku, tidak. Saya akan menjawab, Bapakku adalah yang Kristus tunjukkan kepadaku. Siapa pemilik hidupmu? Bapak Ibu, setiap kita itu identitas selalu memikirkan siapakah saya? Jangan lupa siapakah saya itu penting, pertanyaan penting. Tapi ada pertanyaan yang lebih penting daripada siapakah saya? Yaitu apa? Siapa pemilik hidup saya? You are nothing, saya juga nothing. Ya, kita itu bisa dilihat dan Lot ini, istri Lot itu bisa dicatat di dalam firman Tuhan. Walaupun dicatat Yesus itu sampai menyebutkan istri Lot. Kenapa? Kenapa mau disebutkan apa? Kamu istrinya itu enggak penting, namanya itu enggak penting. Tapi dia masuk di dalam sejarah dituliskan karena dia melekat dengan suami yang paling tidak hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Ingat itu. Bapak Ibu, kemarin kita menguburkan seorang pendeta yang kita kasihi ya. Yang dalam ingatan kita setiap kebaktian di Reform dengan keadaan stroke dia tetap datang. Jalan butuh 7 sampai 10 menit dari luar untuk duduk. Kita tahu Bapak Pendeta, almarhum Bapak Pendeta Jack Tumengkol ya. Waktu kita acara penutupan Pak Tommy memimpin, saudara perhatikan ya, semua anak itu berdiri di depan berkali-kali, entah penghiburan, entah kemarin pemakaman, semua anak berdiri. Saudara tahu ya, setiap orang yang salamin itu akan bilang apa kepada anak-anak mereka? Tahu nggak? Saudara dengar enggak? Selalu bilang si A yang sulung, semua mereka 4. Jangan lupa ya, papamu itu cinta Tuhan. Nanti satu lihat lagi. Kamu harus lebih cinta Tuhan kayak papamu. Nanti satu lihat lagi. Nike, jangan undur dari Tuhannya. Papamu itu cinta Tuhan. Anak-anak itu dikenal karena siapa? Hampir kita semua gak terlalu kenal nama, maafkan ya, anaknya Bapak Pendeta Jack. Kenapa mereka boleh dikenal? Papamu dan mamamu itu cinta Tuhan. Di dalam perkabungan itu semua menceritakan istri Bapak Pendeta Jack ini meninggal karena ini. Ini cinta Tuhan. Dia terus menginjili. Suaminya juga begitu. Ya Bapak Pendeta Jack. Sampai stroke pun tetap datang. Pernah sekali itu ternyata dia nggak bisa bicara. Pak Tommy minta dia untuk berdoa. Dengan terbata-bata, dengan pelan dia tetap berdoa. Semua itu mengatakan jangan lupa. Saya tuh tersentuh Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mempersiapkan bagian ini tuh, Tuhan mengingatkan kita, hargai setiap kasih karunia Tuhan. You are nothing. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu bisa ada di gereja Tuhan? Hai pemuda-pemudi dalam ruangan ini, dengarkan kata-kata saya sebagai hamba Tuhan. Saya amat mengasihi kamu. Ingat, kamu bisa ada di dalam kebaktian ini karena Tuhan pakai papamu dan mamamu yang Kristen. Jangan remehkan. Papamu dan mamamu yang Kristen itu memang banyak kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan mereka, kamu bisa percaya Tuhan. Jangan remehkan itu. Kamu semua yang istri, ingat Tuhan akan lihat. Kamu bisa ada di situ karena saya kirim seorang suami yang takut akan Tuhan. Kamu ada di situ, saya kirim anak yang cinta Tuhan. Di gereja ini ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu di pusat juga. Kita lihat itu anak-anaknya baik, cinta Tuhan. Papa mamanya menyedihkan hati luar biasa. Did you get the point? Ngerti ya? Saya kadang-kadang lihat kasih karunia. Aduh, mama papanya hidupnya enggak karu-karuan. Maafkan Bapak Ibu Saudara. Rohani compang-camping mempermalukan Tuhan. Setiap anak bilang, kamu mau didoakan apa Natal ini? Bawa teman. Boleh doain ya supaya nanti selesai sampai tahun ini mama bisa ke gereja. Kadang-kadang kita tuh hati kita, aduh Tuhan, mamanya itu denger gak ya? Anaknya enggak minta hadiah, enggak minta apa. Minta apa? Ada doa kita di sekolah minggu ya. Nanti supaya selesai tahun mama ada sekali ke gereja. Jangan sombong kamu. Kamu bisa datang pada Tuhan. Siapa kamu? Tuhan bilang, gak penting namamu itu siapa. Kamu istrinya Lot, selesai. Jangan hinakan orang-orang yang pernah dipakai Tuhan dalam segala kelemahannya. Ya, untuk setiap kita. Siapa kita? Tuhan gak kenal kita.
Siapa yang melekat pada diri kita sampai satu hari Tuhan akan mengatakan, siapa kamu? Kita akan mengatakan, aku ini milikmu Tuhan, dibayar dengan darah yang mahal. Engkaulah Bapakku ketika aku melihat Kristus anakmu yang tunggal. Saudara, kita gak ada pentingnya, identitas kita di sana. Maka jangan meremehkan kasih karunia Tuhan, menolong kita melihat identitas kita tuh dengan benar di hadapan Tuhan. You are nothing. Ya, tanpa papa mamamu yang paksa kamu tiap kali kebaktian itu loh. You are nothing tanpa doa anakmu itu loh yang berdoa untuk papa mamanya supaya kamu bisa kebaktian. Saudara tahu di pusat ada anak apa? Mau didoain apa? Christmas Carol. Tahu enggak? Saudara tahu enggak? Itu penginjil Happy sampai berdoa supaya papa berhenti enggak merokok. Bayangkan saudara. Oh, alangkah baiknya Tuhan. Kamu bisa datang di hadapan Tuhan karena kamu itu melekat dengan orang-orang di sekitarmu yang bukan sempurna. Tapi Tuhan pakai dia. Siapa kamu? Kamu adalah anak dari papa yang cinta Tuhan. Siapa kamu? Kamu adalah anak dari seorang ibu yang cinta Tuhan. Siapa kamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ingatlah akan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia. Coba Bapak Ibu lihat istri Lot. Kurang apa Bapak Ibu Saudara? Dapat suami yang tanda kutip beriman. Lalu usaha bisnis mereka lancar. Tadinya tinggal di pinggir Sodom. Lama-lama buat rumah di Sodom. Lama-lama jadi tetuanya orang Sodom. Ya, Kejadian pasal 19. Tetua yang dihormati yang berdiri di pintu gerbang. Bisnisnya sukses Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi yang bisa diterima? Dia melihat bagaimana suaminya itu diberkati bukan karena suaminya. Suaminya itu namanya Lot, diberkati karena apa? Karena Abraham. Karena dia mengambil apa yang Abraham punya. Dia lihat. Dia melihat waktu suaminya ditangkap oleh Raja Kedorlaomer yang punya ribuan pasukan. Lalu Tuhan kirimkan siapa? Abraham untuk membebaskan suaminya dengan ratusan. Itu perbandingan yang gak cocok kelompok penggembala dan petani lawan Raja Kedorlaomer. Selamat gak Lot? Selamat. Lot itu saksi mata melihat semua kebaikan Tuhan. Bahkan satu orang ini namanya istri Lot dapat bonus. Yaitu apa? Bisa melihat orang dibutakan lalu melihat malaikat bicara Bapak Ibu Saudara. Saudara kan melihat orang yang mendapat kasih karunia demikian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saudara terbiasa menghina kebaikan Tuhan ya. Lama-lama malaikat di depanmu pun kagak ngefek saudara. Orang-orang yang mengabaikan kebaikan Tuhan, Tuhan kirim petir dari langit semua. Terlalu tuli untuk mendengarkan firman Tuhan. Anggap lemeh begitu saja. Orang yang sudah mendapat kasih karunia begitu besar. Bapak Ibu kadang ya kalau boleh bilang. Ini orang di perjanjian lama begitu ironis ya. Bandingkan dengan perjanjian baru kayak siapa? Saya teringat buku Pak Tong ya. Yang kecil itu loh. Yudas yang berbahagia. Judulnya begitu. Ya, itu buku kecil saudara coba baca ya. Bukunya kayak buku saku. Yudas yang berbahagia. Kenapa? Yudas hidup di tengah-tengah komunitas cinta Tuhan. Gurunya adalah Yesus sendiri. Hidup di tengah-tengah komunitas murid-murid Tuhan. Bonus bisa melakukan mujizat. Bonus bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Bonus kemana-mana dihormati. Kurang apa Yudas? Kurang satu, memang dia hadir badannya dekat dengan Yesus. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ironi sekali, Yudas itu namanya the praise one. Bagus ya? Bolehlah kasih nama anakmu Yudas. Berani gak? Langsung, aduh jauh-jauhkan dari keturunanku ya. Karena efeknya Yudas, kayak mana pula kau panggil anakmu? Judas, pengkhianat gitu ya. Rasanya enggak cocok sama kata-kata arti namanya. Sebenarnya itu bagus, the praise one ya. Ada orang itu, Bu Mercy anak itu namanya 4 kata loh. 2 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Maksudnya bayangkan Joseph, Davidus, Petrus, Yohanes. Kelakuan Yudas Iskariot. Oh ya, kita bilang gitu. Petrus ketemu David ya. Lalu ketemu siapa itu? Yohanes dan Petrus juga. Walah,
lengkap sekali. Waduh Bu, lucu. Tapi hidupnya kayak Yudas Iskariot. Ada orang yang gagal menghidupi panggilan namanya. Tapi that's it. Yang ini kelimpahan anugerah. Gak kekurangan apa-apa. Secara kerohanian dan materi, boom. Yang ini juga gak kekurangan apa-apa. Tetapi pada akhirnya harus dimurnikan. Gak ada hal-hal rohani dalam hidupnya. Gak ada. Dia cuma nempel. Gak ada hal rohani. Dalam hidupmu gak ada ketertarikan rohani. Kamu cuma nempel lahir di tengah keluarga Kristen. Bertobatlah kamu. Nempel doang. Ya, perlu untuk memberikan ketenangan padaku. Mau jadi apa, Bu? Ya karena susah. Sudah lahir dalam keluarga Batak, Kristen pula. Kata Gaby gitu ya kalau drama. Hei, ya kita ini orang, jangan lupa Opung, kita ini Batak, Kristen pula katanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa pilih ya kalau anak-anak itu bikin drama lucu sekali, bikin dialog seperti itu. Sehingga saudara tidak ada ketertarikan hal rohani, miskin, melarat Tuhan dalam hidup kita. Maka Filipi itu katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Milikilah itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Saya nggak pernah mengajarkan keselamatan itu bisa hilang. Tapi untuk orang-orang yang punya konsep keselamatan itu tidak bisa hilang. Seringkali hidupnya lebih sembarangan. Anggap setiap kesempatan itu sampah. Ayo ikut pelayanan yuk, melayani sekolah minggu. Aduh aku gak bisa ngomong sama anak-anak. Oh oke, paduan suara. Aduh aku gak punya kapasitas suara. Aku cuma punya kapasitas mendengar. Oh oke, bagaimana kalau Asyir? Aduh aku susah bangun pagi. Bahkan bisa bilang aku gak punya baju putih. Ada aja saudara alasannya. Lalu oke, kalau gitu pelayanan apa buat saya? Apa saja gak ada waktu saudara. Gak ada itu ketertarikan rohani dalam diri dia. Sensasi itu gak ada sama sekali. Maka hati-hati saudara. Kasih karunia Tuhan dihinakan oleh orang-orang demikian. Ketiga ya, ingat apa? Ingat akan dosa istri Lot. Tadi kalau ingatlah Lot, ingat loh orang ini paling dapat kasih karunia Tuhan. Kedua, ingat loh orang ini dosanya itu dicatat Tuhan luar biasa. Kenapa? Dia melihat Bapak Ibu Saudara. Melihat, sedih ya. Istri Lot ini bukan dia itu diam di Sodom. Bukan. Tapi Sodom itu diam di dalam hatinya. Bisa ngikuti mau saya Bapak Ibu Saudara. Dia tuh bukan diam di Sodom. Tapi Sodom itu diam di dalam hatinya Bapak Ibu Saudara. Anaknya lebih parah. Anak-anaknya siapa itu? Lot. Anaknya Lot Bapak Ibu tahu kan? Yang bisa mengabuse, melecehkan seksual papanya. Kenapa? Lebih parah. 2 anak ini keluar dari Sodom dan membawa semua Sodom di dalam otak dan hatinya. Bisa ngerti? Kalau mamanya keluar dari Sodom tapi Sodom yang dia itu berdiam di Sodom. Jadi dia keluar tapi dia balik lagi. Karena dia tinggal di sana. Tapi anaknya berhasil keluar dari Sodom sekaligus berhasil membawa semua pola pikir orang Sodom. Mana lebih parah? Dua-duanya parah. Dua-duanya parah. Dua-duanya ngeri. Yang satu keluar kepingin balik. Yang satu sudah keluar gak kepingin balik anak-anaknya. Kenapa? Tenang. Gua keluar pun orang Sodom, pikiran Sodom sudah ada. Orang Kristen ada yang kayak gini saudara. Keluar dari perbudakan dosa. Sambil keluar, tenang. Hidup jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Tenang. Kenapa? Semua perbudakan itu tetap dia bawa di dalam otaknya. Wah menakutkan sekali. Bapak Ibu apa yang salah sih dari melihat? Capek banget sih ikut Tuhan. Melihat langsung dihukum. Ini melihat gak sembarang melihat Bapak Ibu Saudara. Melihat itu bukan sekedar melihat. Ya bahasa sederhananya kalau terjemahan sehari-hari itu seperti melotot, buka mata lebar-lebar. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat waktu dia melihat, kata-katanya hampir persis sama seperti Lot waktu melihat tanah Sodom. Bapak Ibu tahu ya waktu Abraham sama Lot bilang, sekarang kamu yang pilih tanah ini, kata Abraham kan. Itu Kejadian pasal 13 ya. Alkitab bilang begini. Lalu Lot lifted up. Loh, ini kan pengerusakan kata Bapak Ibu Saudara. Dia lihat ke bawah, harusnya apa? Look down ya. Atau apa ya?
melihat ke bawah ya. Tapi waktu melihat ke bawah memilih tanah itu, Alkitab pakai kata-kata itu lifted up. Coba cek. Ya. Lifted up, melihat itu ke atas. Lah, ya apa sih caranya? Ya memilih ini di bawah, ya pilihnya itu di bawah. Kok lifted up? Maksudnya apa? Lot itu waktu memilih tanah itu lifted up. Maksudnya apa? Tanah itu tempatnya bukan di bawah dia. Tanah itu lifted up. Dia kayak matanya itu mengangkat tanah itu ke atas. Nanti Bapak Ibu pulang di rumah baca ya Kejadian 13 atau Kejadian 12 ya, Kejadian 13 ya. Lot itu bilang apa? Wah, tanah ini bagus seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa, siapa yang pernah ikut ini? Taman Tuhan. Coba lihat. Coba Saudara buka Kejadian. Mari buka sama-sama sebab maafkan ya, wajah Bapak Ibu tampaknya polos-polos gitu, susah hati aku. Ya, Kejadian pasal 13 dengan hormat bolehkah Kak Uli ada di sini ya. Ya, baca untuk kita ya. Kejadian 13 ayat 10. Coba baca. Kejadian 13 ayat 10. Silakan baca. Oh ya, TB2 ya. Oke, silakan. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora lembah itu, sampai ke Zoar seperti taman Tuhan seperti tanah Mesir. Oke. Sampai ke Zoar. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Dia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Oke, sampai sedemikian. Coba saudara, ya kita memang harus membiasakan yang TB2 ya. Ini anak-anak sekolah minggu pun udah mulai. Saya masih pakai TB yang 1 ya, terjemahan yang pertama. Saudara lihat ya, Lot, apa tadi yang dibaca Uli? Melayangkan pandangnya dan dilihatlah. Wah, lifted up, maksudnya apa? Gak boleh, kamu lihat segala sesuatu, tanah subur berkat, itu tempatnya di bawah. Look down, di bawah kaki kita. Tapi bagi Lot, walah, Sodom itu diangkat ke atas dan dia memberikan interpretasi, yaitu apa? Tafsiran. Waduh, tanah ini subur sekali. Seperti apa? Seperti apa? Taman Tuhan. Bayangkan, lihat taman itu seperti apa? Emang Lot pernah pergi ke Taman Tuhan itu apa? Eden itu loh Bapak Ibu Saudara. Emang Lot pernah pergi ke Taman Eden? Enggak kan? Hati manusia kalau melekat dengan materi itu kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, saudara kalau melihat hati-hati itu tidak pernah netral Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara melihat itu hatimu itu bisa mengangkat ke atas, lifted up. Dan kamu bisa lihat ini kayak Taman Eden, bayangkan saudara. Kita ikut Tuhan, setiap hari kita melihat kanan kiri. Kamu lihat Insta temanmu, langsung hatimu itu maafkan ya, bisa timbul iri hati loh. Loh dia sama saya tuh kuliah satu angkatan. Sekarang dia jalan-jalan, healing. Berapa bulan lalu ke Jepang. Lalu bulan ini ke Korea. Gua Mangga 2 gitu ya healingnya. Aduh, Mangga 2 pun itu untuk cari obat, kagak bisa beli-beli yang lain. Langsung kita minder lihat mereka. Waduh mereka semua tampak, entah itu filteran atau apa, kok tampak lebih cantik, glowing. Sedangkan gua ya udahlah penghiburannya ya. Manis itu juga cantik lah ya, hitam itu juga gak apa-apa lah ya. Kita lihat dunia ini membombardir dengan semua yang kita lihat. Dan dunia bilang, hey lihat saya ini mirip seperti Taman Eden, matilah kita. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemuda kita, bahkan kita sendiri ngelihat orang di kanan kiri kita. Wih keren banget ya, orang gak cinta Tuhan loh langsung dari CEO, keren banget ya. Orang itu loh, artis itu loh, keren banget. Melihat. Saudara tahu ya, pintu pertama kita jatuh dalam dosa itu sejak dari Taman Eden, konsisten sampai sekarang. Melihat. Waktu Hawa lihat, hatinya langsung bilang, buah ini sedap dan menarik. Udah makan belum? Belum. Kok tahu sedap? Kok tahu menarik? Tafsirkan. Udah miliki belum? Biasanya gitu Bapak. Aduh, bayangin gimana ya kalau gue punya pasangan kayak artis Korea gitu ya. Aduh, ya bayangin enak banget memperbaiki keturunan gitu ya.
bagi kamu memperbaiki keturunan, mungkin bagi dia merusak keturunan gitu ya kira-kira ya. Aduh bisa enggak ya melihat lu minder-minder. Terus kamu merasakan gua Kristen dari lahir bisanya apa? Sampai sekarang juga gak bisa apa-apa. Berhenti Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai sekarang kamu gak bisa apa-apa? Saudara tahu enggak? Ayat yang firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Menarik sekali Tuhan, Bapak Ibu. Mazmur 127 ayat 2. Alkitab itu katakan apa? Sia-sialah kamu bangun pagi hari dan duduk sampai jauh malam dengan makan roti yang susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Ingat baik-baik. Kenapa kamu kok hidupmu itu kurang diberkati Tuhan? Kenapa? Lu kebanyakan lihat orang di luar itu loh. Dan Tuhan katakan, kamu milikku anakku. Tuhan katakan apa? Sia-sia kamu semua yang bangun pagi sampai malam sia-sia. Tuhan mau katakan apa? Aku memberikan berkat kepada kamu pada waktu kamu tidur. Pasti bukan gua tidur ya Tuhan. Bukan. Tuhan mau memberitahu betapa saya sayang kepada kamu. Aku akan memberkati engkau, hai orang-orang yang mengasihi itu Tuhan. Bapak Ibu sedih sekali ya. Banyak kali di tengah-tengah gereja itu berapa banyak kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Kadang-kadang ya 1 bulan ini sejujur-jujurnya Bapak Ibu Saudara. Setiap waktu ada waktu saya berdoa, Tuhan untuk gerejamu di Buaran. Untuk para remaja pemuda berilah kerinduan untuk mengutamakan Tuhan. Maafkan Bapak Ibu Saudara, hampir seumur hidup kita jadi orang Kristen. Maafkan jangan sampai kita mati ya. Kita punya konsep itu ikut Tuhan itu setor muka seminggu sekali, it is enough. Ya. Diajak persekutuan doa, susah. Diajak airek, aduh macet Bu kalau Jumat. Oke, berarti diganti Kamis. Oh itu nganter mama ke dokter Bu. Berarti Sabtu, jangan Sabtu lah Bu, banyak orang pernikahan, banyak orang kematian itu di Sabtu. Susah Bu, habis pernikahan kematian, pernikahan habis kebahagiaan perkabungan, susah Bu. Ya, lalu Senin, wah Senin itu semua orang keluar Bu, zamannya kerja, iya betul kan, macet Bu, susah. Selasa, wah itu jadwal saya nge-gym Bu, gitu ya kira-kira. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara, seolah-olah itu mengiba, seolah-olah itu meminta. Tuhan katakan catat istri Lot itu, catat dalam sejarah. Catat kenapa? Dia mengangkat tinggi-tinggi semua yang harusnya letaknya di bawah kaki kita. Semua itu letaknya di bawah kaki kita Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan, games, ketenaran, healingmu yang kagak habis-habisnya itu loh. Ada satu hamba Tuhan bilang, Bu sekarang dunia hiburan itu banyak sekali. Makin takut loh kita, banyak hiburan berarti banyak orang yang perlu dihibur. Jadi yang stres juga banyak ternyata ya, yang butuh healing juga banyak sekali. Nggak bisa seneng loh, bisa makin takut. Kenapa? Karena orang-orang ini mengangkat semua di atas, lalu mereka pikir itu kayak Taman Eden. Celaka Bapak Ibu Saudara, Taman Edenmu itu ternyata Sodom Gomora yang satu kali akan dibakar oleh Tuhan. Bolehkah semua yang belum menikah dengan hormat, saya mohon kesediaan kamu tidak jadi penonton dalam ruangan ini. Bolehkah saya minta kau baca bersama-sama semua yang belum menikah Mazmur 49 ayat 21. Silahkan baca untuk kita. Mudah ya mendapat Mazmur 49 ayat 21. Ya. Mazmur 49 ayat 21. Tolong jangan ketuker, hanya yang belum menikah saja. Silakan, 1, 2, 3. Yang dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bayangkan, pakai kata gemilang karena itu gabungan dari kaya, berkuasa, honor, terhormat. Ada orang kaya belum tentu berkuasa. Ada orang kaya berkuasa dihina orang. Tapi gemilang kaya, berkuasa, and then honor, terhormat. Semua dia punya. Tapi gak punya pengertian. Tuhan finally bilang apa dalam hidup orang ini? Hidup orang ini dah kayak binatang. Kerja.
pikirkan cari pasangan, menikah, bangun rumah. Sampai saya satu kali waktu bakar mereka semua. Seperti bakar Sodom dan Gomora. Binatang. Saudara-saudara, hidup kita lebih mulia dari itu. Tapi kebiasaan yang bawa selalu saudara naikkan ke atas. Enggak punya prioritas hidup dalam hidupmu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Lalu yang poin kelima selanjutnya. Ingat istri Lot, ingat apa? Ingat bahwa kebiasaan sehari-hari kita itu membuat kita itu kehilangan prioritas Bapak Ibu Saudara. Itu perlu gentar. Ya, rutinitas. Enggak salah menanam, menabur, enggak salah. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu kan hidup kita sehari-hari lah. Masa kita enggak kerja? Oh, Tuhan bilang yang enggak kerja enggak boleh makan. Tuhan enggak menyalahkan itu. Tapi Tuhan mengatakan hati-hati. Di dalam setiap rutinitas bisa kehilangan prioritas. Selalu demikian. Rutinitas setiap hari kamu kehilangan prioritas. Ada lagu ya, oh Tuhan, Kaulah yang terutama, buka mataku, tarik hatiku. Itu doa kita. Tuhan Engkau yang terutama. Kita jadi kacau, enggak ada lagi yang ultimate, enggak ada lagi yang mulia, enggak ada lagi yang terhormat, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Istri Lot ini kurang apa? Baik, apanya yang kurang? Loh dia bukan seperti orang Sodom, dia keluar loh. Dia keluar dari rumah, dia juga enggak berdebat dengan suaminya. Suamiku, ini tamu enggak kita kenal, enggak ada. Dia langsung taat, dia keluar, dia bagus sekali loh, taat. Tapi saudara melihat ya, orang-orang yang seperti demikian berakhir dengan sia-sia. Baik semua. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, kenapa? Rutinitas setiap hari Bapak Ibu Saudara, makan, minum. Saudara kalau diajak KKR regional, aduh tunggu ya. Saya bisa ikut KKR regional Tuhan. Terus kemudian ditanya, maafkan ya Bapak Ibu jangan merasa tersinggung yang gak perlu-perlu lah ya Bapak Ibu. Oh saya sekarang udah kerja, gak bisa. Ya. Loh tapi kita sudah berdoa, kamu kalau dapat pekerjaan makin cinta Tuhan. Iya Bu, tahun depan ya. Sudah oke kalau gitu kita gimana? Perkunjungan, nggak bisa Bu. Ya, lalu apa? Paduan suara nggak bisa Bu. Semua nggak bisa saudara. Saudara punya alasan untuk rutinitas setiap hari. Hati-hati. Mana lebih dulu saudara? Orang yang rutinitas jatuhnya nggak punya prioritas. Atau jangan-jangan memang saudara nggak pernah prioritas, makanya hidupmu rutin. Makan, minum, seks, kerja, tidur. Healing, makan, minum, kerja, seks, tidur. Healing, makan, minum, kerja, seks, tidur. Healing, mau diterusin sampai akhir khotbah. Betapa membosankan kan? Kayak orang gila aja tuh di depan. Tapi that's it. Itu yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, orang-orang demikian, ingatlah akan istri Lot. Terakhir, orang-orang demikian jangan pernah berani menghina tahta kasih karunia Tuhan. Kenapa? Tuhan pasti absolutely akan hukum kita. Jangan anggap remeh Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap remeh. Tuhan pasti akan menghukum kita. Ada satu bagian firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kemuliaanku dicuri oleh siapapun. Perhatikan, tidak akan pernah hidup saudara boleh sembarangan membuang kemuliaan Tuhan. Karena kamu bukan milikmu sendiri. Kamu gambar rupa Allah. Tuhan katakan, saya tidak akan pernah membiarkan kemuliaanku dicuri oleh yang lain. Kamu mau hidup tidak mempermuliakan Tuhan, terserah. Tapi Tuhan akan tuntut balik. Saya akan minta kemuliaan yang saya taruh dalam hidupmu. Panjang umurmu, kemampuan komputermu, lu kira itu lu punya lu. Kesempatan, kesehatanmu. Tapi maafkan ya Bapak Ibu Saudara. Kadang tuh saya bilang seperti di depan, kalau sudah diambil Tuhan baru berasa luar biasa. Kemarin saya pergi di Bone, singkat cerita, finally Bapak itu yang kami hadapi adalah kurus kering 45 kilo dari 89. Separuh saudara, lebih kurus daripada saya. Istrinya cerita, Ibu suami saya pekerja keras, bisnis apa aja selalu berhasil. Kami bersyukur 4 anak bisa sekolahkan di luar negeri, di Amerika 2 orang di China.
Memang diberkati Tuhan. Saking seriusnya kerja, Natal pun cuman antar kita ke gereja, dia balik lagi buka toko. Tahun baru juga begitu. Sekarang dia sakit di depan mata, lalu saya suruh doain. Waduh, udah paling susah dah hamba-hamba Tuhan kalau ketemu orang yang sakit demikian. Saya bilang ya Bapak Ibu Saudara, orang kalau akhirnya menikmati anugerah Tuhan, pada waktu kamu dipukul Tuhan, sengsaranya luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Sengsaranya luar biasa. Memang si saudara bilang, gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kan gitu ya. Tapi saudara tahu tidak, kalau saudara sudah sakit baru cari Tuhan. Kalau udah kecelakaan kakimu patah dibawa ke rumah sakit, baru cari Tuhan. Itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Tahu gak? Apa saja yang ditawarkan dunia ini, semua sampah pasti kamu mau terima. Itu yang ditakutkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya habis doa, habis injili dia. Pak, saya kalau berdoa, mau nggak kamu ikut Tuhan Yesus yang saya doakan, tapi kamu juga belum tentu sembuh. Mau nggak? Dia diem loh. Ya ini keluarga Kristen Bapak Ibu Saudara, cuma suaminya nggak mau datang ke gereja sekali-kali, dia diem. Loh masa Yesusnya kayak gitu? Iya Pak. Ya. Oh, nggak berapa lama ketok. Itu ada iparnya, sausaunya, keluarganya, ada yang Buddhis, ada yang Konghucu, ada yang Hindu. Ya, saudara lihat ya, akhirnya apa? Apa saja yang ditawarkan oleh dunia, pokoknya dia sembuh, dia akan terima. Yesus saya doain, Bapak mau percaya Yesus? Mau sampai nangis-nangis, mau. Yesus diterima, pekong diterima, apalagi ini diterima. Tahu nggak istrinya bilang apa saudara? Susah Bu Mercy, karena suami saya bilang, ya Yesus dipegang. Kalau seandainya Yesus salah, kan bisa ada yang satu dipegang. Lah kalau yang memang ini bohong-bohongan, kan bisa pegang yang ini kayak gitu. Nah kalau saudara menginjili orang kayak gini, lebih susah. Mending sekalian orang yang mengatakan, Yesus itu sesat, Yesus itu manusia biasa, Yesus itu cuma nabi biasa. Nah lebih baik ngomong sama orang kayak gini saudara. Ngomong makin dicuih-cuih kita masih bisa ngomong. Kenapa? Dia jelas, dia mau pilih satu. Lah kalau tipe kayak gini saudara, lima-limanya semua dipegang orang kayak gini. Celaka saudara, hamba Tuhan pun bisa tertipu. Wih dia bertobat loh, dia waktu didoain nangis, ya pasti nangis saudara. Gimana gak nangis kena cancer stadium akhir, pankreas, apa aja diterima. Ini yang menakutkan Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Bahkan pada waktu dihukum kita tidak sadar bahwa kita itu dihukum. Hati-hati. Kalimat selanjutnya dari saya dengarkan. Hukuman Tuhan untuk orang-orang yang selalu abai sama kebaikan Tuhan adalah apa? Bisa jadi loh. Tuhan tidak beri kesempatan kamu dan saya bertobat. Langsung kelar hidupmu. Hal yang paling menakutkan dalam hidup kita itu adalah waktu saya berdosa, saya tidak punya kesempatan bertobat. Itu paling menakutkan. Ya berdoalah supaya punya the fear of the Lord. Saudara tahu ya, mungkin saudara pikir saya tuh lebay. Anak saya ada di sini enggak ya? Suami saya ada di sini enggak? Setiap saya pergi, saya itu selalu jiwanya itu kayak merasakan saya enggak akan ketemu mereka lagi. Saya setiap pergi ya ke Bone kemana, seringkali pergi di pesawat, saya tuh selalu persiapan anytime Tuhan. Ya mungkin lebay ya, udah kebanyakan nonton sinetron K-pop kali ya. Enggak juga sih, Indosiar lebih jijik lagi, enggak pernah. Ya tapi kadang tuh, saya tuh kalau mau pergi ya saya selalu, anak saya kalau ada ya, mama pergi dulu ya, namanya anak-anak. Ya sambil ngilang, ya doain mama ya sayang, saya selalu cium dia, saya selalu peluk dia ya. Walaupun suami saya memang enggak semesra itu ya. Lalu saya bilang juga pada suami, karena apa? Saya selalu tuh punya konsep ya, kamu keluar dari rumah ini Mercy, belum tentu kamu bisa kembali. Selalu seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak mau keluar dari rumah itu dengan meninggalkan memori yang buruk di dalam pikiran suami atau anak saya. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudara. Pertemuan terakhir dia dengan saya tidak mau. Dan memang ya Bapak Ibu Saudara, penyesalan itu selalu belakang. Kalau di depan pendaftaran, susahnya gitu. Jadi saya selalu bilang saya pergi dulu ya, saya bye-bye ya. Dia enggak pernah lihat, tapi saya tuh punya konsep selalu kairos Tuhan itu anytime.
Saya tidak mau sia-siakan terakhir saya ketemu kamu, atau kamu punya bad image terhadap mamamu yang hamba Tuhan, atau istrimu saya ini sebagai hamba Tuhan. Saudara boleh cek ya. Karena saya paling takut kalau kita itu di tengah jalan dipanggil Tuhan sebelum kita membereskan di hadapan Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari kita. Tapi jangan salah saudara ya, Tuhan menghukum kita jadi tiang garam, itu menjadi peringatan. Jangan pernah hidup seperti orang itu. Jangan pernah hidup sia-sia. Ya saudara, siapa itu? Matthew Henry ya, di dalam bagian ini mengatakan kalimat lebih baik ya. Dia katakan demikian ya. Satu bagian bahwa tiang garam itu adalah momen kasih karunia. Karena banyak orang Sodom yang jadi dibakar hangus. Mengerti Bapak Ibu saya? Tiang garam itu sebetulnya masih ada kasih karunia di situ. Walaupun kamu dihukum Tuhan itu masih ada kasih karunia. Karena apa? Yang lainnya hangus jadi debu. Tapi masa sih kita mau hidup sekedar tiang garam menjadi peringatan bagi orang lain. Lu jangan sampai hidup kayak gua ya. Nyesel luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Seumur hidup kita. Janganlah sampai rutinitas hidupmu sehari-hari membuat kamu meremehkan kebaikan Tuhan. Janganlah sampai karena sibuk ngurusin makan, minum, setrikaan, cucian kotor dan lain sebagainya. Kamu itu sampai tidak punya waktu untuk mengutamakan Tuhan di dalam banyak hal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kita hidup bukan hanya sekedar dengan rasa takut, tetapi dengan limpah syukur di dalam waktu yang Tuhan berikan. Malaikat menggeret mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi Kristus Yesus Tuhan kita memaksa keluar kita dari perbudakan dosa. Bukan dengan menggeret tangan kita, tetapi dengan mencucurkan darah untuk kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kita mau berdoa. Dengan hormat, saya memberanikan diri sebagai hamba Tuhan, meminta 2 orang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Bolehkah kau membantu untuk menutup doa? Singkat saja, ucapan syukurmu kah atau permohonanmu? Saya tahu jemaat akan tergoda untuk saling menunggu dan melempar kepada orang lain. Jika Tuhan bekerja dalam hatimu, bolehkah 1 orang bapak dan 1 orang ibu menutup kita dalam doa? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Bukan Tuhan kami ya Tuhan dari hadapan-Mu, tapi tarik kami datang ke hadirat-Mu ya. Ya Tuhan. Kasihani kami dan ampuni kami. Ya Tuhan. Banyak hal Benar, yang kami Tuhan. lakukan dalam setiap hidup kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Lewat tutur kata kami menyakitkan anak-anak kami. Tuhan. Lewat tutur kata kami menyakitkan istri kami. Ya Tuhan. Lewat tutur kata kami menyakitkan suami kami. Benar Tuhan. Ampuni kami ya Bapak. Ampuni kami ya Tuhan. Supaya kami hanya boleh melihat dan memandang kasih anugerah Tuhan yang besar. Melebihi apa yang kami miliki sampai hari ini. Benar Tuhan. Lihatlah Kekuatan, kami. kesehatan jasmani, anugerah, nama besar akan lalu dari hidup kami masing-masing. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini boleh menghantam setiap hati kami. Ya Tuhan. Dan boleh kami mengoreksi hati kami masing-masing di hadapan-Mu. Benar Tuhan. Terima Berkati juga kasih, Bu Mercy Tuhan. yang menjadi alat kemuliaan tangan Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang sudah menyatakan isi hati Tuhan dengan begitu keras bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih mencintai dan menyayangi kami Ya lewat Tuhan. kebenaran firman Terima Tuhan siang kasih hari Tuhan. ini. Ampuni kami Tuhan. Dengar sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. Amin. Bapa di dalam surga, Ya Tuhan. kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ini merupakan seperti cambukan yang keras yang kami bisa rasakan di dalam kedagingan kami. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Ya Tuhan. Engkau membuka mata hati kami, betapa hidup kami Tuhan sebenarnya masih berpura-pura di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau menuntut jalah kami dalam ketulusan, kemurnian hati kami, untuk kami menjadi orang yang taat, untuk kami menjadi orang yang tidak akan ditolak Tuhan. Ya Dan Tuhan. kiranya Tuhan, keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami terus dihidupkan oleh Ya Tuhan. firman Tuhan Bakar hati yang kami, beri dengar, antusiasme Tuhan. dalam kami ya Kami Tuhan. bersyukur buat gereja ini. Makasih ya Kami Tuhan. bersyukur buat hamba-hamba Tuhan Ya yang Tuhan. terus mengajar kami, mempertumbuhkan iman kami. Ya Tuhan. Jagailah hidup mereka Tuhan, senantiasa di dalam kekudusan, senantiasa memiliki kasih terhadap jemaat. Ya Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh rekan-rekan jemaat, Ya supaya Tuhan. kami satu sama lain tidak hidup di dalam kepura-puraan kasih. Tetapi Tuhan, kasih yang daripadamu terus mengikat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu pujian menjadi respon kita di hadapan Tuhan. Setiap kata kita aminkan di dalam hati kita. Silahkan untuk vokal grup super duper dadakan seumur hidup mereka ya. Jadi mereka akan menyanyikan pujian dan setelah itu hamba Tuhan Bapak Pendeta Tommy akan memimpin kita di dalam pengakuan iman sampai selesai. I'd rather have Jesus than sin alone. I'd rather His hand and ransom not all. I'd rather have Jesus than flowers or oil. I have been led by His melting hand. Let's begin again on the past domain and behind His endless hand. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus, the man's